Masjid Istiqlal yang terletak di pusat kota Jakarta adalah salah satu simbol Islam di Indonesia. Istiqlal secara harfiah berarti kemerdekaan. Istiqlal juga berarti kemerdekaan dalam bahasa Arab. Dapat menampung lebih dari 200.000 jemaah. Besarnya kapasitas tampung Istiqlal menjadikan masjid ini sebagai masjid terbesar di Asia Tenggara. Secara fisik, bangunan masjid ini diresmikan oleh Presiden Soeharto pada 22 Februari tahun 1978. Proklamasi kami, bangsa Indonesia. Namun, ide untuk membangun Masjid Nasional ini sudah dimulai sejak 5 tahun setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan di era kepemimpinan Soekarno-Hatta. Sejarah mencatat sempat terjadi perdebatan antara Bung Karno dan Bung Hatta terkait di mana Istiqlal harus dibangun. Saat itu Bung Hatta menginginkan Masjid Istiqlal didirikan di area perkampungan Kebon Kacang, Jakarta Pusat. Nah, Bung Hatta waktu itu mengusulkan karena Tuhan itu paling dekat pada orang miskin, maka tempatnya harus di dekat perkampungan. Dia mengusulkan waktu itu perkampungan besar itu ada di Kebon Kacang. Dia mengusulkan di kawasan Kebon Kacang. Tapi kemudian Bung Karno itu menyatakan justru yang diperlukan Tuhan dekat itu bukan pada orang miskin. Tuhan bersemayam di gubuk si miskin, kata Soekarno. Tetapi kita sebagai pemimpin-pemimpin elit itu justru yang harus lebih dekat dengan Tuhan, karena kita suka lupa diri. Maka dipilihlah area di sekitar Gambir dekat dengan kawasan istana, yakni di Taman Wilhelmina seluas 9,5 hektar yang merupakan tanah peninggalan kolonial Belanda. Sementara mengenai bagaimana Masjid Istiqlal harus dibangun, Presiden Soekarno sebagai Ketua Panitia Pembangunan Masjid Istiqlal menggelar sayembara. Menariknya, pemenang sayembara desain masjid ini adalah seorang Kristiani, putra penatua atau pengurus gereja di Bonandolok, Sumatera Utara bernama Friedrich Silaban. Pria lulusan setingkat sekolah teknik menengah yang mempelajari arsitektur secara otodidak ini mengusung tema ketuhanan untuk merancang Masjid Istiqlal. Dari 27 kontestan dari sayembara yang dibuka 22 Februari tahun 53 itu, yang menang hanya satu orang yang namanya Friedrich Silaban. Dan waktu Bung Karno melihat gambar Friedrich Silaban, Bung Karno langsung bilang, ini arsitek by the grace of God, katanya gitu. Pergumulan batin gitu ya, pergumulan batin. Jadi dia sampai berdoanya kan terkenal kan berdoanya. Dia bilang, Tuhan bikin sakit saya kalau saya tidak boleh menang di sini. Tapi kalau saya diperolehkan menang, bikin saya jadi menang gitu. Mari kita bangun atas nama Yesus, kita bangun masjid ini untuk bangsa Indonesia gitu ya. Gitu. Jadi dia bilang itulah kebesaran jiwa masyarakat Muslim, kebesaran jiwa juga Soekarno mau menerima seorang Kristen mendesain masjidnya. Di rumah inilah Silaban menggambar ulang desain Masjid Istiqlal yang hilang pasca sayembara. Meski demikian, ia dapat membuat gambar baru yang lebih sempurna, tetap dengan gaya arsitektur modern. Dalam rancang bangun yang ia buat, Silaban menghindari unsur-unsur kedaerahan maupun pengaruh dari negara lain. Silaban menyebut arsitektur Istiqlal tidak meniru dari mana-mana, tetapi juga tidak tahu dari mana datangnya. Satu yang pasti, desain yang ia buat tetap berpatokan pada iklim tropis Indonesia. Itu terlihat dari penggunaan atap lebar dan koridor besar sehingga hawa di dalam masjid menjadi sejuk meski tanpa pendingin udara.
Dia bilang kalau jadi orang Kristen jangan jadi orang Yahudi, kok jadi orang Hindu jangan jadi orang India, kok jadi orang Islam beragama Kristen jangan jadi orang Arab gitu. Jadilah bahasa Indonesia tetap gitu ya, yang punya budaya, punya segala macam dipertahankan gitu. Jadi dia membangun masjid ini karena selain bukan hanya karena kecintaan saya pada agama Islam, dia bilang, tapi pada kecintaan saya pada bangsa Indonesia, dia bilang gitu ya. Nah, jadi dia bilang di Istiqlal itu ada 2 sumbu, satu sumbu ketuhanan kiblat, satu sumbu kebangsaan Monas gitu ya. Masjid Istiqlal memiliki menara setinggi 6.666 cm sesuai dengan jumlah ayat dalam kitab suci Al-Quran. Sementara kubahnya yang disebut The Silaban Dome memiliki garis tengah 45 meter dan ditopang oleh 12 pilar raksasa yang sebelumnya disebut punya makna filosofis. Bukan, 12 itu karena kebutuhan struktur. Kalau yang tadi kan dari satu kolom ini dia nggak kuat, jumlahnya udah 12. Tapi karena kurang kuat, mutunya dikorupsi, harus ditambah tebelnya. Ya, jadi 12 itu keluar karena kompromi soal ini aja, perhitungan struktur. Dalam proses pembangunan yang memakan waktu hingga 17 tahun lamanya, Friedrich Silaban kembali dilibatkan dengan posisi yang cukup strategis, sesuatu yang hingga kini sulit dipahami keluarga Silaban. 67 Soeharto kan udah mulai berkuasa. Nah, itulah anehnya saya ya. Padahal waktu tahun 66, 67 bikin KTP aja susah setengah mati karena dianggap antek Soekarno waktu itu. Sampai di sini pernah ada satu orang letkol waktu ya, itu sering datang sini ditugasin. Belakangan baru kita tahu bahwa itu sebenarnya dia intel untuk menyelidiki keterlibatan Papi ini pada politik Soekarno. Tapi memang karena dia tidak ikutkan politik kan, ya jadi dia selamat. Dan anehnya tahun 67 Presiden Soeharto mengeluarkan surat penunjukan sebagai wakil kepala proyek. Silaban mengaku puas dengan hasil pembangunan Masjid Istiqlal. Wah, itu mungkin ungkapannya seorang Gaudi aja meninggal sebelum menyaksikan Sagrada Familia selesai gitu, jauh dari selesai. Saya bisa menyaksikan bangunan Istiqlal sudah rampung lah gitu ya. Dalam perjalanannya, Masjid Istiqlal kerap dikunjungi oleh sejumlah tokoh dunia, mulai dari Ahmad Dinejad hingga Raja Salman. Tak hanya itu, Istiqlal yang menjadi medium umat Muslim itu tercatat 2 kali menjadi sasaran teror bom. Yang pertama terjadi di bulan April tahun 1979. Konsep desain awal pembangunan Istiqlal adalah sebuah masjid yang terbuka tanpa pagar setinggi ini. Namun, sebuah peristiwa pemboman di Kompleks Istiqlal yang terjadi pada April 1999 lalu menjadi alasan mengapa hingga saat ini Masjid Istiqlal dipagari setinggi ini. Ya, waktu itu memang Pak Habibie ya menjadi presiden dan salah satunya adalah dianggap pemboman itu ingin menciptakan kekacauan dan konflik antar etnis dan antar agama begitu ya. Tapi kemudian juga dia menyebut bahwa karena itu kita perlu memagar Istiqlal. Pesan dari RI 1, Istiqlal itu dikinclongkan. Itu artinya apa? Yang namanya mengkinclongkan ini iso tidak usah nguah-nguai. Sedapat mungkin jangan diuai. Hanya dikinclongkan, istilahnya itu diremajakan. Butuh 42 tahun untuk merenovasi Masjid Istiqlal dalam skala yang cukup besar. Tak tanggung-tanggung, dana yang digelontorkan mencapai lebih dari 500 miliar rupiah. Tak hanya dipoles bagian inti masjid saja, namun bagian luar masjid juga dipercantik dan syarat akan fungsi.
adalah Munihi Bahron Idris, arsitek asal Yogyakarta yang memegang peran penting untuk mendesain wajah baru bangunan monumental Masjid Istiqlal. Saya ini dihubungi oleh PUPR ya, Kementerian PUPR, diminta untuk istilahnya itu mengkinclongkan Istiqlal. Karena pesan dari RI 1, Istiqlal itu dikinclongkan. Itu artinya apa? Yang namanya mengkinclongkan ini iso tidak usah ngowah-ngowahi. Sedapat mungkin jangan diowahi. Hanya dikinclongkan, istilahnya itu diremajakan. Seakan-akan Istiqlal itu lahir kembali. Definisi masjid yang bersih dapat dilihat mulai dari bagian luar. Kali Ciliwung yang mengelilingi Masjid Istiqlal dibersihkan. Di samping sungai juga dibangun amphitheater yang nantinya difungsikan untuk tempat pertunjukan. Kios-kios pedagang kaki lima sebanyak 40 gerai juga turut ditata lebih rapih dari sebelumnya. Di bawah kios-kios ini terdapat bangunan baru, yakni basement atau area parkir yang mampu menampung hingga 800 mobil. Basement ini menjawab persoalan jemaah yang kerap kesulitan mencari tempat parkir ketika berkunjung ke Masjid Istiqlal. Renovasi yang dimulai pada Mei 2019 ini juga dimaksudkan untuk memberi kemudahan bagi semua golongan. Ini adalah fasilitas terbaru yang ada di Masjid Istiqlal untuk mempermudah para penyandang disabilitas dan lansia menuju ke ruang sholat yang ada di lantai 2 yang sebelumnya hanya bisa diakses menggunakan tangga. Selain itu, perubahan signifikan juga terlihat dari area pejalan kaki yang diperluas hingga ke bagian depan. Ini ada batas suci yang dipanjangkan dan ada juga tempat penyimpanan sandal dan penyimpanan tas. Iya. Apa sebenarnya fungsi atau filosofi Pertama dari ini, ini Prof? bayangan kita, anggaplah kita di Masjid Haram Mekah atau Madinah ya kan. Mekah Madinah itu kan di luar itu sudah mulai bersih. Di emperan-emperannya bisa kita sholat ya kan, kalau lagi penuh. Nah ini pun juga, ini batas suci, ini batasnya suci. Tempat penitipan sandal, tas itu laki-laki di sini tempat penitipan sandal, sepatu, tas untuk perempuan. Okay. Nah begitu masuk ke dalam, ini buka sandal, ya udah pakai mukena, udah siap untuk sholat di sini, sampai masuk ke dalam. Nah. Menuju bagian dalam, peremajaan dimulai dari area wudhu. Saya melihat sendiri fenomena yang menarik di sana. Antara wudhu dan toilet itu jadi satu, tidak ada pembatas. Makanya at least ada pembatas yang berupa ketinggian level lantai itu berbeda. Sehingga najis tidak mengalir ke tempat wudhu. Di tempat sholat atau bagian inti masjid, kemegahan Istiqlal kian terasa. Secara arsitektur, Munihi lebih banyak menambahkan fasilitas ketimbang mengubah bangunan yang sudah ada. Saya salut kepada Pak Silaban. Pak Silaban tidak terpengaruh dengan gaya-gaya arsitektur masjid di beberapa negara Middle Eastern country, di dalam negara-negara Islam. Tidak terpengaruh dengan kubah seperti itu, kemudian full dengan ornamen-ornamen yang Islami, ya seperti itu tidak. Tapi Pak Silaban masih, mengambil presiden arsitektur tropis, arsitektur Indonesia. Itu sesuatu yang menarik, Mas. Sehingga kita bisa melihat di Istiqlal itu banyak orang yang mengatakan miskin dengan ornamen, Mas. Pak Silaban saya katakan itu smart di dalam mendesain. Karena tahu
orientasi masjid, orientasi orang yang masuk masjid itu tidak mendongak ke atas, tapi ke arah mihrab. Alih-alih meremajakan bagian kubah yang selama ini terkenal dengan mahakarya dari Friedrich Silaban, renovasi di inti masjid yang paling krusial salah satunya menyasar bagian mihrab. Mihrab ini memiliki tinggi 17 meter dan lebar 12 meter dengan ornamen bertemakan Asmaul Husna. 12 pilar yang menyangga masjid pun tak luput dari peremajaan. Pilar-pilar ini dipasangi kipas angin sebagai pelengkap pendingin udara. Sementara untuk penerangan di area dalam, ditambahkan sebanyak 3.500 lampu LED yang dinilai Imam Besar Istiqlal sangat syarat fungsi. Pencahayaannya, tadinya kita susah membaca Quran dengan mengandalkan lampu-lampu yang biasa ya, dengan pergantian lampu LED. Nah sekarang ini enak sekali. Quran kecil pun bisa kita baca sekarang. Toleransi itu tidak ada artinya kalau kita melakukan sinkretisme. Toleransi tidak berarti bahwa boleh pindah-pindah agama, enggak. Tidak ada definisinya toleransi itu sinkretik, itu bahkan bertentangan dengan toleransi. Toleransi itu lakum dinukum waliyadin, agamamu agamamu, agama kami agama kami. Hari ini Masjid Istiqlal, masjid kebanggaan kita semua, telah selesai direnovasi. Alhamdulillah. Jika dihitung sejak diresmikan oleh Presiden Soeharto pada 22 Februari 1978, maka fisik Masjid Istiqlal mencapai hari jadinya yang ke-43 di tahun 2021. Namun sejatinya, pemikiran untuk membangun masjid nasional terbesar se-Asia Tenggara dan ide tentang memperkuat toleransi antar umat beragama sudah ada sejak konsep ketuhanan yang diusung Friedrich Silaban dituangkan ke dalam bangunan. Letak tata ruang Masjid Istiqlal berdampingan dengan katedral dan juga tidak jauh dengan gereja Immanuel. Secara tidak langsung ini menjadi salah satu simbol toleransi antar umat beragama di Indonesia. Lantas, apakah mana toleransi hanya sebatas bangunan tempat ibadah yang saling berdampingan? Apakah makna mana toleransi ini hanya sebatas dua tempat ibadah yang saling berdampingan? Atau apa wujud toleransi itu tersebut? Luas sekali, bukan hanya karena mentang-mentang berdampingan maka itu ada toleransi juga. Kalau secara fisik iya sih berdampingan, dan kita juga bisa join parkir ya. Parkir pada hari-hari tertentu teman-teman muslim buka gerejanya tuh, parkir gereja luas juga tuh, samping itu dipakai Idul Fitri, Idul Adha dibukakan. Dan sebaliknya misalnya kalau mereka punya acara, dia juga bisa nanti pakai basement kita di sini. Ya, basement pakai. Cuma ada ketentuannya ya bayar, gitu kan, siapapun juga sih. Karena itu kan juga ada kos pemeliharaan dan sebagainya kan. Nah ini tempat masuk ke basement. Di bawah kita ini kan basement. Yep. Ada 2 lantai di bawah ini muat 800 mobil. Nah pintu masuknya di situ. Nah pintu masuk di situ juga nanti tembus terowongan Istiqlal. Nah kita lihat kan itu terowongan masjid itu sedang bekerja tuh yang muter-muter besi. Nah itu juga nanti kedalamannya sekian. Karena itu memang harus diciptakan dalam keadaan agak lebih luas ya. Karena itu bukan hanya menjadi lubang untuk menyambungkan dua rumah ibadah, tapi terowongan itu nanti berfungsi untuk menciptakan suatu simbol toleransi di situ.
Proyek terowongan sepanjang 33 meter di kedalaman 7 meter ini dimulai pada 20 Januari 2021 dan mendapat respon positif dari pihak Katedral Jakarta. Ide ini lalu kita sambut baik dari pihak Istiqlal maupun juga dari Katedral, karena ini justru mempertegas bahwa terowongan itu nantinya bisa menghubungkan halaman ke halaman, baik itu untuk kepentingan ya fasilitas parkir maupun juga untuk kunjungan dari, karena seringkali juga menjadi tempat kunjungan wisata religi dari Istiqlal ke Katedral, sebaliknya dari Katedral ke Istiqlal. Demikian juga seringkali kita mendapatkan kunjungan tamu-tamu negara, dan setelah seringkali lalu kadang-kala untuk aspek security menjadi sangat sulit, lalu ini menjadi juga solusi di mana tamu-tamu negara bisa juga berkunjung dari tempat satu ke tempat lain dengan aman. Dan juga kita berharap terowongan ini, dan dinamakan, bagusnya dinamakan terowongan silaturahmi. Namun nilai-nilai toleransi tidak semata persoalan fisik bangunan. Oke, baik Prof. Apa saja sebenarnya wujud-wujud toleransi yang unik seperti itu Prof, yang diwujudkan oleh dua bangunan tempat ibadah yang saling berdampingan ini Prof? Iya. Wujud toleransi yang kita lakukan dengan umat beragama di Istiqlal, pertama, kita secara rutin di sini melakukan dialog bersama antar umat beragama, gantian. Kadang-kadang kita di Istiqlal, kadang-kadang di sebelah di Katedral, kadang-kadang di Gereja Immanuel Protestan di sebelah besar juga ya. Kadang-kadang kita sampai ke tempatnya Konghucu itu juga kita datang. Nah, inilah bukti keakuran umat beragama di Indonesia. Toleransi itu tidak ada artinya kalau kita melakukan sinkretisme. Toleransi tidak berarti bahwa boleh pindah-pindah agama, enggak. Tidak ada definisinya toleransi itu sinkretik, itu bahkan bertentangan dengan toleransi. Toleransi itu lakum dinukum waliyadin, agamamu agamamu, agama kami. Mari kita jalan bareng, enak kan, Betul. indah kan di situ. Betul. Nah, toleransi yang lebih penting lagi bahwa kita sering diskusi bareng. Ada kelompok-kelompok ilmuwan kita ya, membicarakan persoalan-persoalan yang sifatnya konseptual. Ya. Keberadaan Pancasila sebagai falsafah bangsa. Ya, mari kita share. Ada pikiran-pikiran bagus dari teman-teman kita dari Katolik, Protestan, dan agama lain. Menarik ya, bagi saya, kita nggak perlu malu belajar kepada orang lain. Ketika wakil Paus datang berkunjung ke Istiqlal, saya dampingi pada waktu itu, luar biasa. Boleh nggak foto di sini? Boleh, tidak ada larangan. Bahkan saya tunjukkan, masjidnya Nabi Muhammad SAW itu dipakai untuk pertemuan tokoh lintas agama. Pesan terakhir Prof yang ingin disampaikan terkait dengan Hari Istiqlal, kemudian juga arti toleransi tersebut Prof. Pertama ya, kami menghimbau kepada seluruh warga bangsa Indonesia, mari kita menjadikan Istiqlal ini sebagai masjid kebanggaan kita. Silakan datang berkunjung karena Istiqlal ini punya predikat baru sebagai pusat wisata religi. Mari kita merawat Istiqlal bersama. Kebersihan dan kesucian Istiqlal ini kebanggaan kita semuanya. Ya. Mudah-mudahan kita menjadikan Istiqlal ini sebagai masjid bersama kita, ya, pusat pemberdayaan umat dan pemersatu bangsa. Pemersatu bangsa, dan yang paling penting adalah dijaga ya Prof ya. Betul. Terkait dengan semua fasilitas yang baru di dalam maupun di luar. Terima kasih banyak Profesor Nasaruddin Umar atas segala waktu dan juga penjelasan yang cukup mendalam kepada kami tim CNN Indonesia. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.